Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu pembentukan Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Puji Tuhan, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita mau bersama-sama belajar beberapa hal. Yang pertama, kesengsaraan adalah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Dengan jelas di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita mau belajar bahwa di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kekristenan kita, kehidupan iman kita, kita harus belajar bahwa Tuhan acap kali menggunakan kesengsaraan, menggunakan penderitaan sebagai sebuah proses pembentukan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik lagi. Kesengsaraan membawa kita untuk semakin sungguh-sungguh, semakin serius. Jadi kita akan semakin dibawa sebagai orang-orang percaya bahwa ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada beban, ada kesulitan, kesesakan dalam hidup ini, Tuhan pakai kondisi ini untuk membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin meningkat di dalam iman, semakin bertambah-tambah di dalam iman, di dalam kerohanian kita, karakter kita dibaharui semakin dewasa, semakin baik lagi di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Yang kedua, yang kita bisa lihat lewat firman Tuhan pagi hari ini. Yang kedua, bahwa kesengsaraan Tuhan pakai sebagai alat untuk menyadarkan kita bahwa kita itu terbatas. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keadaan situasi yang sulit, yang sukar, beban, pergumulan, yang kadang-kala kita rasa begitu berat, semua itu Tuhan pakai untuk menyadarkan kita bahwa kita ini orang-orang yang terbatas. Terbatas dalam segala hal. Kadangkala keadaan nyaman, keadaan aman, ya, keadaan ketika tidak ada masalah, tidak ada persoalan, kita merasa kita hebat. Kita merasa kita kuat. Bahkan keadaan-keadaan yang baik, yang aman, yang nyaman itu membuat kadang-kala kita lupa kepada Tuhan. Itu sebabnya kadang Tuhan menggunakan keadaan yang sulit dan sukar ini untuk menyadarkan kita bahwa kita ini memerlukan Tuhan. Bukan sekedar lip service saja, bukan sekedar pengakuan mulut saja bahwa kita memerlukan Tuhan, tapi kita tidak pernah cari Dia, tidak pernah bersekutu dengan Dia, tidak pernah datang kepada Dia. Tapi apa? Tuhan izinkan itu supaya kita cari Dia, kita bersekutu dengan Dia, kita apa? Membangun sebuah relasi dengan Dia.
untuk menyadarkan bahwa sebenarnya kita ini memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan di dalam hidup ini. Karena itu tidak akan mampu menolong kita ketika ada masalah dan pergumulan di dalam hidup ini. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup menolong saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang tiada terbatas itu, yang akan menolong saudara dan saya yang terbatas. Dan yang ketiga yang kita pelajari lewat firman Tuhan pagi hari ini, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, ayat yang kelima dengan jelas di sana dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, mari belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Sekalipun ada proses yang harus kita lewati, ada proses yang harus kita jalani, ada proses yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Proses yang tidak mudah, proses yang mungkin sulit, ada tantangan. Tapi kalau kita mau berharap kepada Tuhan, maka pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, apapun keadaan, kondisi kehidupan yang sedang kita jalani hari ini, yang sedang diperhadapkan dan Tuhan izinkan kita alami hari ini, jangan membuat kita putus asa. Jangan membuat kita berancang-ancang untuk mundur. Tapi mari tetap setia, tetap sungguh-sungguh, walaupun kondisinya berat, tetap maju, tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti, dan pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema dan berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, tugas, dan mata pencarian kami. Bahkan berkati pengiringan pelayanan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini ada berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.